Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi dalam video pembelajaran latihan soal asesmen kompetensi minimum. Tema kali ini adalah rumah ideal. Contoh soal mengenai rumah ideal dari kompetensi numerasi. Permasalahan yang diberikan di sini ada informasi tentang bagaimana menentukan rumah ideal. Mari kita baca permasalahan atau soalnya yang diberikan ya. Menentukan ukuran rumah yang ideal memang susah-susah gampang. Pada dasarnya, ukuran sebuah rumah harus disesuaikan dengan jumlah orang yang nanti akan tinggal di dalamnya. Berdasarkan berbagai pertimbangan tertentu, seperti ruang gerak, furnitur, dan lain sebagainya, maka ukuran minimal masing-masing ruangan yang ideal bagi keluarga tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini diberikan tabel yang berisi 3 kolom. Nah, kolom pertama ini adalah ruangan, kemudian yang kedua adalah panjang ruangan atau ukuran panjangnya dalam meter, kemudian yang kolom ketiga adalah lebar ruangan dalam meter ya. Mari kita baca satu persatu. Kamar tidur utama panjang 4, lebar 3. Kamar tidur anak panjang 3, lebar 3. Kamar tidur tamu panjang 3, lebar 3. Kamar tidur asisten rumah tangga panjang 3, lebar 2. Ruang tamu panjang 5, lebar 3. Ruang makan panjang 3, lebar 3. Dapur panjang 3, lebar 3. Garasi mobil panjang 5, lebar 3. Kamar mandi panjang 2,5, lebar 1,5. Gudang panjang 3, lebar 2. Nah, meskipun tidak harus sama persis karena berkaitan dengan kondisi lahan yang dimiliki, contoh di atas setidaknya bisa menjadi gambaran bagi Anda saat merencanakan atau memutuskan untuk membangun rumah dengan ukuran ideal yang bisa dihuni oleh 2 hingga 5 orang. Nah, kita akan lihat masalah yang pertama. Pak Ali berencana akan membangun sebuah rumah yang akan dihuni bersama dengan istri dan 1 anaknya. Kriteria rumah yang ingin dibangun Pak Ali adalah sebagai berikut. 1. Pak Ali tidak memiliki asisten rumah tangga sehingga tidak membuat kamar asisten rumah tangga. 2. Pak Ali tidak membuat kamar khusus tamu. 3. Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi. Nah, luas tanah minimal yang diperlukan Pak Ali jika ingin rumah yang dibangunnya termasuk kriteria ideal adalah, di sini disediakan 4 jawaban ya. A. 97,5 meter persegi, B. 93,75 meter persegi, C. 82,5 meter persegi, dan D. 78,75 meter persegi. Nah, dari permasalahan ini kita perlu lihat kembali data dari ukuran rumah ideal yang telah diberikan. Yuk kita lihat ya. Dari tabel di sini terlihat ukuran-ukurannya. Nanti kita akan mencari luas minimal tanahnya berapa. Nah, jadi komponen-komponen ruangan yang ada ini kecuali dari informasi yang tidak diperlukan dan juga informasi untuk bangunan tambahan seperti kamar mandi. Yang pertama, Pak Ali tidak memiliki asisten rumah tangga sehingga tidak membuat kamar asisten rumah tangga. Maka kita coret dulu untuk kamar tidur asisten rumah tangga ini karena tidak dibuat ya. Kita hapus. Kemudian Pak Ali tidak membuat kamar khusus tamu. Jadi di sini kamar khusus tamu atau kamar tidur tamu kita coret juga. Tidak perlu kita perhitungkan. Kemudian Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi. Maka di sini 2 kamar mandi ya. Untuk kamar mandi dibuat 2. Nah, sekarang kita hitung masing-masing ruangan ini luasnya berapa. Kamar tidur utama ukuran 4x3 berarti luasnya adalah 12 meter persegi. Kamar tidur anak panjang 3x3 ya ukurannya atau bentuknya persegi ini berarti luasnya 9 meter persegi. Ruang tamu ukurannya 5x3 berarti ini
luasnya 15 meter persegi. Ruang makan ini 3 kali 3, jadi luasnya 9 meter persegi. Untuk dapur ini juga 3 kali 3, luasnya 9 meter persegi. Garasi mobil ini luasnya 5 kali 3 ya, sehingga hasilnya 15 meter persegi. Dan kamar mandi kita hitung dulu, untuk satu kamar mandi itu 2,5 kali 1,5. Hasilnya 3,75 ya kalau kita hitung, dikalikan 2. Jadi ini 3,75 meter persegi kali 2, hasilnya adalah 7,5 meter persegi. Dan yang terakhir untuk gudang ini 6 meter persegi. Nah, untuk luas minimal rumah ideal Pak Ali mestinya kita tambahkan satu persatu. Yuk kita tambahkan dulu. 12 meter persegi ditambah 9 meter persegi ditambah 15 meter persegi ditambah 9 meter persegi ditambah 9 meter persegi ditambah 15 meter persegi ditambah 7,5 meter persegi dan yang terakhir ditambah 6 meter persegi. Nah, setelah kita hitung ya satu persatu nih, 12 tambah 9 tambah 15 tambah 9 tambah 9 tambah 15 tambah 7,5 tambah 6. Nah, ini kalian bisa hitung lagi, hitung ulang ya. Ini hasilnya adalah 82,5 meter persegi. Jadi untuk jawaban yang tersedia ini kita pilih jawaban C. Kita akan menuju ke masalah kedua. Nah, di sini kita tuliskan lagi ya kriteria rumah yang ingin dibangun Pak Ali adalah sebagai berikut. Pak Ali tidak memiliki asisten rumah tangga sehingga tidak membuat asisten rumah tangga. Yang kedua, Pak Ali tidak membuat kamar khusus tamu. Dan ketiga, Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi. Jadi, Pak Ali ternyata membeli sebidang tanah yang luasnya 1 are. Pak Ali mengalokasikan 15 meter persegi dari tanah tersebut untuk dibuat halaman rumah. Apakah Pak Ali bisa membangun rumah yang ideal? Di sini jawaban yang disediakan adalah iya, karena cukup membutuhkan lahan 82,5 meter persegi. Yang B, iya, karena lahan Pak Ali masih tersisa 10 meter persegi. Yang C itu tidak, karena rumah ideal Pak Ali memerlukan luas minimal 90 meter persegi. Dan yang D adalah tidak, karena lahan Pak Ali masih kurang 7,5 meter persegi. Nah, di sini untuk tabelnya kita perhatikan lagi ya. Kita harus memperhatikan luas masing-masing, kita sesuaikan dengan informasi yang ada. Luas rumah Pak Ali dari permasalahan yang pertama tadi kan sudah ditemukan atau sudah dihitung, hasilnya 82,5 meter persegi ya. Kemudian di sini Pak Ali ingin menambahkan halaman rumah ya 15 meter persegi, dan mana halaman rumah ini sebenarnya tidak masuk dalam syarat rumah ideal untuk ruang-ruangannya. Namun nggak apa-apa, kita hitung dulu. Jumlah atau total tanah yang diperlukan Pak Ali berarti luas rumahnya 82,5 meter, kemudian ditambah luas halaman 15 meter. Jadi kalau kita hitung hasilnya 97,5 meter persegi. Padahal Pak Ali membeli 1 are. 1 are itu 100 meter persegi. Ya, 1 are 100 meter persegi. Nah, cukup tidak? Kita lihat jawabannya ya, nanti kita pilih. Nah, untuk rumah ini sebenarnya dia hanya butuh, karena pertanyaan tadi untuk membangun rumah ideal ya, dia sebenarnya hanya butuh 82,5 meter persegi. Jadi untuk jawaban A ini masuk kriteria ya. Tetapi kita bandingkan dulu untuk jawaban B. Karena untuk jawaban C dan D ini tidak perlu diperhatikan, tidak perlu dipertimbangkan karena di sini tidak mencukupi. Padahal sebenarnya mencukupi. Nah, kita lihat dulu apakah A atau B. Nah, kalau A ini sudah jelas betul, ya sudah jelas betul. Jadi kita pilih dulu jawaban A. Ya, kenapa tidak B? Nah, di sini sisa lahan Pak Ali, di sini kan membicarakan sisa lahan ya. Sisa lahan Pak Ali, dia punya tanah 100 meter persegi. Kemudian kalau mau dibuat plus halaman rumah itu, dia butuhnya 97,5 meter persegi. Jadi,
Sisanya hanya 2,5 meter persegi. Padahal di jawaban B ini 10 meter persegi. Jadi kita tidak memilih jawaban B. Masalah 3. Perhatikan denah rumah berikut ini. Salah satu contoh ruangan yang termasuk kategori ideal adalah diberikan pilihan jawaban ya. Kamar tidur utama, kamar tidur anak, ruang makan dan dapur, kamar mandi dan kamar tidur anak, serta garasi dan dapur. Ini kita pilih mana yang benar ya. Bagaimana denahnya? Nah, ini denahnya ukuran panjangnya 10 meter, lebarnya 6 meter dengan masing-masing kamar sudah ada keterangannya ya. Kita akan lihat satu persatu. Kita perhatikan dulu ukuran masing-masing ruangan ya. Di sini ada kamar tidur anak. Kita lihat dulu kamar tidur anak. Karena ini tandanya adalah garis 3, berarti sama dengan yang di dapur ini. Di dapur ini sama dengan di garasi. Berarti ini kamar tidur anak 3 meter. Kemudian kita lihat untuk yang bawah tentu saja juga 3 meter kamar tidur utama ini karena sejajar. Kemudian yang kamar mandi ini juga sejajar dengan garasi ya, berarti ini 3 meter. Sehingga kita lihat untuk ruang makan ini lebarnya berapa. Nah ini berarti kalau dari pojok kiri sampai kanan ini, bangunan Pak Ali ini 10 meter, maka dikurangi 3 akan dapatkan panjang ruang makan. Yaitu 10 kurangi 3 hasilnya adalah 4 meter. Otomatis yang di depan taman depan ini juga lebarnya panjangnya 4 meter ya, karena sama. Kemudian kita masuk ke kamar tidur anak, karena ini 6 meter berarti dibagi 2, 3 meter, yang kamar tidur utama juga 3 meter. Kemudian untuk garasi ini karena ini tadi sejajar dengan yang di kiri ini, kamar tidur utama, maka ini 3 meter, sudah ada untuk taman depan ini selebar 1 meter, maka sisa garasi yang di sini 2 meter. Namun demikian ini tetap 3 meter ya garasinya ukurannya. Kemudian untuk kamar mandi, berarti lebarnya dengan dapur ini berbagi ya. Untuk lebar yang sebelah kiri ini 3 meter, berarti ini juga 3 meter, terbagi 2, berarti 1,5, 1,5. Nah, sudah dapat kita semuanya. Sekarang kita lihat ukuran rumah idealnya. Untuk kamar mandi, untuk kamar tidur anak, ya, ini kita lihat kamar tidur anak tuh di sini. Ukuran idealnya 3 kali 3, berarti di sini bisa disebut sebagai ideal. Ya, karena ini juga 3 kali 3. Kemudian kita lihat untuk kamar tidur utama. Kamar tidur utama di sini ya, 4 kali 3, ini 3 kali 3, berarti ideal atau tidak? Harapannya ini 4 kali 3, tapi di denahnya ini 3 kali 3, berarti tidak ideal. Oke, sekarang ke ruang makan. Ruang makan ini idealnya 3 kali 3, ini ada 4 kali 3 ya, 4 kali 3, berarti ini masuk ruang makan yang ideal. Kemudian kita lanjut ke ruang tamu. Ruang tamu ini 5 kali 3 idealnya, tapi ini hanya 4 kali 2, berarti ini tidak ideal. Ya, tidak ideal. Selanjutnya kita masuk ke garasi. Ya, garasi ini setidaknya 5 kali 3, padahal di sini hanya 3 kali 3, maka ini juga tidak ideal. Kemudian untuk kamar mandi, ini lebar panjang 2,5, lebar 1,5. Ini sudah memenuhi ya, kamar mandinya ideal. Dan yang terakhir untuk dapur, ini 3 kali 3 harusnya untuk sebuah rumah ideal, tapi di sini tersedia 1,5 kali 3 atau 3 kali 1,5, berarti ini tidak ideal. Sekarang kita pilih jawabannya. Untuk kamar tidur utama, nah ini kamar tidur utama, kita lihat tidak ideal ya, kita coret. Kemudian untuk dapur juga tidak ideal, dapur kita coret dua-duanya ya. Berarti jawaban yang tertinggal hanya jawaban 3. Kamar mandi ideal. Oh iya, garasi juga nggak ideal ya, kita coret dulu ya. Kamar mandi ideal untuk jawaban yang ketiga, kemudian kamar tidur anak juga ideal. Maka kita pilih jawaban 3. Selanjutnya masalah 4. Setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Cukup dengan lahan 9 meter persegi, Anda akan mendapatkan sebuah
dapur yang ideal? Jelaskan jawabanmu. Kita lihat syarat dapur ya. Di sini dapur ukurannya 3x3 sudah ideal. Ini disediakan lahannya 9 meter persegi ya. Jelas ya, sudah bisa. Oke, jawaban kita adalah ideal karena dengan lahan 9 meter persegi kita bisa membuat dapur ukuran 3x3 yang mana masuk dalam ukuran ideal. Sekian, terima kasih untuk untuk video pembelajaran kali ini mengenai AKM kompetensi numerasi dengan tema rumah ideal. Semoga bermanfaat, semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.